Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di zaman yang sangat lampau, ketika hutan masih perawan dan langit belum ternoda cahaya kota, berdirilah sebuah gunung yang menjulang tinggi, megah, dan disegani. Gunung Marapi. Di kaki gunung inilah kisah panjang dan agung suku Minangkabau bermula. Namun pada masa itu, belum dikenal istilah Minangkabau. Yang ada hanyalah masyarakat pedalaman yang hidup menyatu dengan alam, berburu, bertani, dan memuja arwah leluhur yang diyakini bersemayam di puncak gunung yang selalu berselimut kabut itu. Konon Gunung Marapi bukanlah gunung biasa. Para tetua zaman dulu percaya bahwa gunung itu adalah pusat dunia, tempat di mana langit bersentuhan dengan bumi. Dari situlah turunlah nenek moyang pertama manusia. Minang, Datuk Ketumanggungan. Ia disebut-sebut sebagai keturunan langsung dari langit yang turun bersama seberkas cahaya ke puncak Marapi, membawa petuah dan adat yang akan menjadi dasar tatanan hidup masyarakat Minang kelak. Datuk Ketumanggungan tidak datang sendiri. Ia disertai oleh beberapa pengikut yang disebut sebagai urang awak pertama. Mereka turun dari puncak dan membangun pemukiman pertama di sebuah dataran yang subur, penuh sungai kecil, dan dikelilingi hutan lebat. Tempat itu kelak dinamai Nagari Tuo Pariangan, yang kini diyakini sebagai nagari tertua di Minangkabau. Orang-orang itu hidup dengan damai, menerapkan adat berdasarkan musyawarah, dan menjunjung tinggi nilai budi, malu, dan hormat. Mereka mulai membentuk sistem kekerabatan yang unik, berbeda dari banyak suku lain. Matrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak ibu. Lelaki bertugas sebagai pemimpin dan pelindung, tetapi harta dan warisan turun melalui garis perempuan. Namun, kedamaian mereka tak bertahan lama. Isu tentang tanah datar yang subur dan strategis ini menyebar ke telinga kerajaan dari seberang lautan, Kerajaan Pagaruyung. Raja dari kerajaan itu yang berniat memperluas wilayahnya, mengutus bala tentara untuk menaklukkan tanah Minang yang baru tumbuh ini. Disinilah benih konflik mulai muncul. Datuk Ketumanggungan harus memilih, tunduk kepada kerajaan asing atau mempertahankan tanahnya dengan darah dan keberanian. Tapi orang-orang Minang bukanlah bangsa yang mudah dikalahkan. Mereka bukan saja pemberani, tetapi juga cerdas dan penuh siasat. Maka lahirlah ide yang akan menjadi penentu sejarah dan nama besar, Adu Kerbau. Namun ide ini masih menjadi rahasia di antara para tetua. Sementara para prajurit dari seberang mulai mendekati batas nagari, rakyat di bawah pimpinan Datuk Ketumanggungan mulai bersiap. Bukan dengan senjata, tapi dengan akal. Angin pegunungan bertiup kencang ketika suara langkah kaki pasukan asing mulai terdengar di kejauhan. Mereka datang dengan baju zirah berkilau, pedang terhunus, dan panji kerajaan yang berkibar tinggi. Di bawah komando seorang panglima muda dari kerajaan Pagaruyung, mereka berniat menundukkan para penghuni Nagari Tuo tanpa ampun. Namun di balai adat, Datuk Ketumanggungan dan para tetua sudah menyusun siasat. Menyadari jumlah dan kekuatan mereka kalah jauh, para sesepuh tak ingin rakyatnya jatuh dalam pertumpahan darah. Maka lahirlah usulan dari salah satu tetua tertua, menantang pasukan kerajaan dalam adu kerbau. Adu kerbau adalah tradisi kuno yang sudah dikenal di berbagai wilayah, tapi jarang dijadikan alat penyelesaian konflik. Ketika tawaran ini disampaikan kepada panglima lawan, ia tertawa sinis. Baginya, adu kerbau hanyalah permainan rakyat jelata. Namun karena merasa percaya diri dan ingin menunjukkan superioritas, ia menyetujui tantangan itu dengan satu syarat. Jika kerbau kami kalah, kami angkat kaki. Tapi jika kami menang, kalian semua tunduk pada Raja Pagaruyung. Datuk Ketumanggungan menyetujui tanpa ragu, lalu segera mengadakan musyawarah tertutup. Disinilah kejeniusan orang Minang bersinar. Mereka tahu lawan akan membawa kerbau besar, kuat, dan berpengalaman bertarung. Maka orang Minang tak memilih kerbau jantan dewasa, melainkan anak kerbau kecil yang belum pernah bertarung. Namun anak kerbau itu dipisahkan dari induknya selama berhari-hari dan diberi pisau tajam di kedua tanduknya. Hari yang dinanti pun tiba. Di tengah lapangan hijau yang dikelilingi rakyat, dua kerbau berdiri berhadapan. Satu besar dan kokoh milik pasukan Pagaruyung.
Satu lagi kecil, tampak lemah, milik rakyat Minang. Semua penonton menahan napas. Saat peluit tanda mulai ditiup, kerbau besar dengan santai menunduk. Ia yakin bisa mengalahkan lawannya dengan sekali tusuk. Tapi tak disangka, kerbau kecil itu langsung berlari ke bawah perut lawan, mencari induknya dengan penuh hasrat. Ia menyodok perut kerbau besar dengan tanduk tajam yang tersembunyi. Tusukan itu melukai bagian vital sang lawan. Dalam sekejap, kerbau besar itu terjungkal dan mati di tempat. Sorak-sorai membahana. Para pasukan Pagaruyung tak percaya, tapi janji sudah terucap. Mereka pun mundur, meninggalkan tanah itu dengan malu. Dan dari kejadian inilah lahir nama yang akan diabadikan sepanjang Mas Minangkabau, gabungan dari kata menang dan kerbau. Kemenangan kerbau kecil melawan raksasa dari kerajaan Pagaruyung segera menjadi legenda yang menyebar luas. Bukan hanya di kalangan orang-orang Minang, tapi juga sampai ke tanah seberang. Rakyat bersorak gembira, tidak hanya karena berhasil mempertahankan tanah mereka tanpa peperangan berdarah, tapi karena mereka menyadari satu hal penting, akal bisa mengalahkan kekuatan. Sejak hari itu, masyarakat setempat menyebut peristiwa tersebut sebagai Manangkabau menang karena kerbau. Lama-kelamaan, frasa itu menjadi satu kata yang diucapkan dengan penuh bangga. Minangkabau. Bukan hanya nama, tapi juga semangat. Minangkabau bukan sekadar identitas etnis, tapi filosofi hidup. Bahwa musyawarah, kebijaksanaan, dan kecerdikan lebih utama daripada adu otot. Dari momen itulah lahir juga sistem nilai yang kelak mengakar kuat dalam masyarakat Minang. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat berdasar pada agama, dan agama berdasar pada kitab suci. Kemenangan itu juga membawa dampak sosial yang besar. Datuk Ketumanggungan diangkat menjadi pemimpin agung, bukan sebagai raja yang berkuasa absolut, melainkan sebagai pelindung adat yang bijaksana. Ia menetapkan struktur kepemimpinan dalam nagari, berdasarkan musyawarah ninik mamak para pemimpin suku dan keluarga. Ini pula yang menjadi cikal bakal sistem demokratis yang khas di Tanah Minang. Nagari Tuo berkembang pesat. Rumah-rumah gadang mulai dibangun, dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau. Sebuah simbol kebanggaan dan peringatan abadi akan kecerdikan leluhur. Simbol ini kini tidak hanya menjadi arsitektur khas, tapi juga jati diri. Tanduk kerbau adalah lambang Minangkabau. Namun, ketenangan tak berlangsung lama. Kabar tentang tanah yang subur, masyarakat yang cerdas, dan budaya yang unik mulai menarik perhatian pihak luar. Bukan hanya dari kerajaan tetangga, tapi juga para pedagang dan pelaut dari jauh. Di antara mereka ada yang datang untuk berdagang, tapi tak sedikit pula yang datang dengan ambisi. Datuk Ketumanggungan pun sadar bahwa setelah kemenangan kerbau, ujian yang lebih besar menanti. Bukan ujian pedang atau tanduk, melainkan ujian mempertahankan identitas di tengah godaan kekuasaan dan pengaruh asing. Beberapa tahun setelah peristiwa adu kerbau yang melegenda itu, Nagari Tuo Pariangan tumbuh pesat. Sawah-sawah bertingkat menghijau di lereng gunung, ternak berkembang biak, dan pasar-pasar kecil mulai ramai. Rakyat hidup rukun, tunduk pada aturan adat yang kian mantap. Namun perkembangan ini juga menarik perhatian orang luar. Pedagang dari seberang lautan mulai berdatangan. Dari utara datang perahu-perahu dari Tiku dan Barus, membawa garam, kain, dan rempah-rempah. Dari selatan menyusul pelaut-pelaut dari Jawa dan bahkan India yang menyusuri pesisir barat Sumatera. Mereka tak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga cerita, keyakinan, dan kebiasaan yang berbeda. Rakyat Minang yang dikenal terbuka terhadap ilmu dan pengetahuan tidak serta-merta menolak pengaruh asing. Mereka menyerap yang baik, menyaring yang sesuai dengan nilai mereka, dan menolak yang bertentangan dengan adat. Disinilah kekuatan Minangkabau tampak. Mereka bukan meniru, tapi menyaring dan mengolah, menjadikan yang luar menjadi bagian dari diri mereka. Salah satu pengaruh terbesar datang dari agama Hindu dan Buddha, yang dibawa oleh para pedagang dari India. Di beberapa tempat, ditemukan batu-batu bertulis aksara kuno, menandakan bahwa para leluhur Minang pernah bersentuhan dengan ajaran dari tanah Barata. Namun ajaran itu tidak sepenuhnya mengakar, karena adat Minang sendiri sudah memiliki sistem nilai yang kuat.
Sementara itu, sebagian pemuda Minang mulai ikut dalam pelayaran dan dagang keluar pulau. Mereka belajar cara membuat perahu, membaca bintang, hingga berdagang secara adil. Tradisi merantau mulai tumbuh, bukan karena paksaan, tapi sebagai dorongan dari dalam, untuk mencari ilmu, pengalaman, dan memperluas wawasan. Namun, tidak semua orang luar datang dengan niat baik. Ada pula bangsawan dari kerajaan besar yang mencoba mengadu domba antar suku di Minang demi kepentingan mereka. Mereka menyebar fitnah, menyuap beberapa orang lemah iman, dan menyusupkan bibit perpecahan. Para tetua dan datuk ketumanggungan harus menghadapi ujian ini dengan kepala dingin. Musyawarah demi musyawarah dilakukan untuk menjaga persatuan. Disinilah muncul sistem balai adat, tempat di mana semua suku berkumpul untuk menyelesaikan masalah secara mufakat. Setiap suara didengar, setiap keputusan harus adil. Tak ada satu pihak yang boleh mendominasi. Namun gelombang baru tengah mendekat. Dari barat jauh, mulai terdengar kabar tentang suatu ajaran baru yang akan mengubah wajah Sumatera. Agama Islam. Pedagang-pedagang Arab mulai menjejakkan kaki di pantai, membawa bukan hanya barang, tapi juga Al-Quran, dan kalimat tauhid. Minangkabau pun berada di persimpangan besar. Pada suatu malam yang sunyi di tepi pantai barat Sumatera, perahu-perahu dagang dari Arab bersandar dengan tenang. Bukan hanya membawa rempah dan kain sutra, para pedagang itu juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, agama Islam. Mereka bukan penjajah, bukan pula orang yang haus kekuasaan. Mereka datang dengan senyum, menawarkan kedamaian, dan berbicara tentang Tuhan yang Esa, Muhammad Sang Nabi, serta kitab suci bernama Al-Quran. Bagi masyarakat Minang yang telah terbiasa hidup dengan tatanan adat dan musyawarah, ajaran Islam justru terasa dekat. Nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, kasih sayang, dan ilmu pengetahuan selaras dengan filosofi Minangkabau. Tidak ada pemaksaan dalam dakwah para pedagang Arab. Mereka berdagang dengan jujur, bersikap santun, dan hidup sederhana. Sebuah dakwah yang diam-diam menggugah hati banyak orang. Di salah satu nagari pesisir bernama Ulak Karang, seorang ulama bernama Syekh Burhanuddin memulai gerakan dakwah yang lebih terorganisir. Ia belajar dari para ulama Arab yang datang dari Makkah dan Gujarat, lalu kembali ke tanah Minang dengan semangat menyebarkan Islam. Berbeda dengan ajaran lain yang pernah singgah dan hanya menyentuh permukaan, Islam meresap ke dalam jiwa masyarakat Minang. Tetapi perubahan besar ini tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Para tetua adat yang sangat menjaga tradisi melihat ini sebagai ancaman terhadap kebudayaan leluhur. Muncullah perdebatan antara dua kubu. Kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi, dan kaum padri yang membawa semangat reformasi Islam. Namun benturan besar belum terjadi. Datuk Ketumanggungan yang semakin tua memilih jalan tengah, menyatukan adat dan agama dalam satu filosofi yang hingga kini menjadi tiang utama masyarakat Minang. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat berdasar syariat, syariat berdasar Al-Quran. Falsafah itu bukan hanya kalimat hampa. Ia menjadi jembatan yang kuat yang menyatukan nilai adat dan agama dalam satu harmoni. Rumah-rumah gadang tetap berdiri megah, tapi kini di dalamnya terdengar lantunan ayat suci. Balai adat tetap menjadi tempat musyawarah, namun dimulai dengan doa dan ditutup dengan salawat. Nagari-nagari di Minangkabau pun mulai memiliki surau, tempat belajar agama, membaca Al-Quran, dan mendalami ilmu fikih. Anak-anak muda didorong untuk mengaji sebelum merantau. Ilmu pengetahuan dan agama menjadi dua sayap yang membawa masyarakat Minang terbang lebih tinggi. Namun di balik semua cahaya itu, awan mendung mulai menggantung. Perpecahan kecil antara kaum adat dan kaum padri mulai tumbuh di beberapa daerah. Perdebatan soal siapa yang lebih benar tak terhindarkan. Dan ketika ketegangan meningkat, sejarah Minangkabau pun akan memasuki babak yang paling getir, konflik dalam keluarga sendiri. Pertemuan Islam dengan budaya Minangkabau yang semula harmonis, perlahan berubah menjadi api dalam sekam. Meski banyak nagari menerima Islam dengan tangan terbuka, muncul pula kelompok yang merasa bahwa adat harus tetap menjadi panglima. Mereka khawatir
bahwa syariat akan menghapus semua warisan leluhur, termasuk upacara adat, hukum waris matrilineal, hingga kesenian yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Di sisi lain, para kaum padri, ulama dan tokoh agama yang membawa pemurnian Islam, merasa bahwa adat yang tidak sejalan dengan syariat harus ditinggalkan. Mereka melihat kemunduran akhlak, penyalahgunaan minuman keras, sabung ayam, dan praktek perdukunan sebagai penyakit masyarakat yang harus diberantas. Ketegangan itu pertama-tama hanya berupa perdebatan di surau dan balai. Tapi lama-kelamaan, api konflik mulai menyala. Beberapa tokoh adat menolak mentah-mentah ajakan kaum padri untuk meninggalkan kebiasaan lama. Sebaliknya, kaum padri semakin gencar dalam gerakannya, bahkan mulai membentuk barisan milisi sendiri untuk membersihkan nagari dari praktek yang dianggap menyimpang. Perang padri pun meletus, sebuah tragedi besar yang merobek tubuh masyarakat Minangkabau dari dalam. Saudara melawan saudara, nagari melawan nagari, surau-surau terbakar, rumah gadang roboh, dan banyak jiwa melayang. Di tengah kekacauan itu, datanglah pihak ketiga, penjajah Belanda. Awalnya mereka menawarkan bantuan kepada kaum adat untuk melawan kaum padri. Mereka datang dengan senjata, perjanjian, dan tipu daya. Tanpa disadari, pertolongan itu menjadi kuda Troya yang membuka jalan bagi dominasi kolonial. Sementara itu, masyarakat Minang yang cinta damai mulai resah. Mereka merindukan kembali harmoni lama, di mana adat dan agama berjalan seiring, bukan saling tikam. Para pemuda dan cerdik pandai mulai bergerak mencari jalan damai. Di antaranya muncul nama besar, Tuanku Imam Bonjol, pemimpin padri yang karismatik namun juga bijak. Ia mencoba menyatukan perjuangan melawan penjajah sambil menata kembali tatanan Islam dan adat. Namun sayang, konflik sudah terlanjur dalam. Banyak darah tertumpah sebelum akhirnya suara damai mengemuka. Setelah puluhan tahun penuh luka, akhirnya kedua kubu sadar. Jika Minangkabau ingin tetap berdiri, maka adat dan agama bukan harus saling mengalahkan, tapi saling menguatkan. Maka disusun kembali falsafah luhur. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sebagai jalan tengah dan dasar perdamaian. Perang selesai, tapi luka sejarah masih membekas. Namun dari luka itu, lahir generasi baru Minangkabau yang kuat, terdidik dalam adat, tercerahkan oleh agama, dan tangguh menghadapi zaman. Namun sejarah belum berhenti, karena tak lama kemudian, angin perubahan dari luar Nusantara mulai bertiup. Penjajahan Eropa mulai memperluas cengkramannya. Dan Minangkabau sekali lagi harus memilih, tunduk atau melawan. Usai konflik padri dan adat yang memecah tubuh masyarakat Minangkabau, tanah ranah yang semula damai mulai dirundung awan hitam baru. Penjajahan Belanda. Di awal kedatangannya, Belanda tampil sebagai penengah yang mengaku ingin mendamaikan kaum adat dan padri. Namun setelah kekacauan mereda, wajah asli penjajah pun tampak jelas. Mereka haus kuasa, rakus sumber daya, dan pandai mengadu domba. Dengan licik, Belanda menanamkan pengaruhnya lewat perjanjian-perjanjian yang mengikat. Mereka membentuk sistem pemerintahan kolonial di Minangkabau, mendirikan pos-pos militer di sepanjang lembah dan perbukitan, serta memaksa rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Padahal, tanah itu adalah warisan nenek moyang yang tak pernah dijual atau dipinjamkan kepada siapapun. Perlawanan pun mulai berkobar. Kali ini bukan lagi antara adat dan agama, tapi antara rakyat Minangkabau melawan penjajah asing. Di berbagai pelosok nagari, muncul tokoh-tokoh pemberani yang memimpin rakyat melakukan perlawanan senyap. Mereka bukan pasukan bersenjata lengkap, melainkan para petani, pemuda surau, dan ninik mamak yang bertempur dengan bambu runcing, semangat, dan keyakinan. Salah satu yang paling terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol, yang tidak hanya seorang ulama tetapi juga pejuang tangguh. Ia memimpin perang gerilya dari Benteng Bonjol, menantang Belanda dalam pertempuran yang memakan waktu puluhan tahun. Strategi Imam Bonjol yang menggabungkan semangat agama dan kecintaan pada tanah adat membuat perlawanan ini tidak mudah ditumpas. Namun, dengan kekuatan senjata dan kelicikan diplomasi, Belanda akhirnya menangkap Imam Bonjol dan mengasingkannya jauh keluar tanah Sumatera. Meski tubuhnya ditawan,
semangatnya menyala di dada rakyat. Nama Bonjol menjadi simbol perlawanan yang hidup hingga hari ini. Di saat yang sama, Belanda mulai membangun infrastruktur dan pendidikan gaya barat di Minangkabau. Tapi justru dari sekolah-sekolah ini lahir generasi muda Minang yang terdidik, yang kelak menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia. Mereka belajar bahasa Belanda, namun tetap fasih dalam adat dan Al-Quran. Mereka membaca buku-buku Eropa, tapi hati mereka tetap berpihak pada rakyat. Inilah paradoks Minangkabau. Dijajah, tapi tak pernah tunduk sepenuhnya. Minangkabau mulai bangkit, tak lagi hanya sebagai nagari adat, tetapi sebagai bagian dari kesadaran nasional yang lebih besar. Dan pelan-pelan, bibit lahirnya kota modern di ranah ini mulai tumbuh, berakar pada sejarah panjang, berdiri di atas luka dan perjuangan, dan menatap masa depan dengan harapan. Setelah puluhan tahun bergolak oleh perang, penjajahan, dan semangat perlawanan, tanah Minangkabau mulai memasuki babak baru. Perkembangan jalur perdagangan dan transportasi yang dibuka Belanda tidak hanya memperkuat cengkeraman kolonial, tetapi juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Minang untuk membangun wilayahnya. Di sepanjang alur kereta api pertama di Sumatera Barat, yang dibangun dari pelabuhan Emahaven, kini Teluk Bayur, menuju pedalaman, kota-kota kecil mulai tumbuh dan berkembang. Padang, yang awalnya hanya pelabuhan dagang di tepi Samudera Hindia, berubah menjadi pusat administrasi kolonial dan perdagangan hasil bumi, terutama kopi, cengkeh, dan emas dari dataran tinggi. Namun bukan hanya Padang, kota-kota lainnya pun mulai mengambil peran strategis. Bukit Tinggi, yang dahulu dikenal dengan nama Fort de Kock, menjadi pusat pendidikan dan pemikiran. Dari kota ini lahir banyak tokoh nasional yang kelak mengguncang penjajahan dengan pena dan pidato. Payakumbuh dan Batu Sangkar, dua kota yang dibangun di jantung wilayah adat, menjadi simbol kekuatan budaya Minang yang tak lekang oleh modernisasi. Solok, Sawah Lunto, dan Padang Panjang, semua berkembang dengan ciri khas masing-masing, entah karena tambang, pertanian, atau pusat pelatihan agama. Masyarakat Minangkabau menyadari bahwa kota bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat pertemuan gagasan. Sekolah-sekolah Islam didirikan berdampingan dengan sekolah-sekolah Belanda. Surau tetap ramai oleh santri, tapi kini juga muncul perpustakaan dan kelompok diskusi politik. Kaum cendekiawan Minang mulai berani mengirim tulisan-tulisan tajam ke surat kabar, menuntut kesetaraan, keadilan, bahkan kemerdekaan. Yang menarik, kota-kota ini tetap menjunjung nilai adat dan agama. Rumah gadang berdiri megah berdampingan dengan masjid-masjid tua. Pasar-pasar tetap diatur oleh lembaga adat. Dan keputusan penting masih diselesaikan di balai musyawarah. Kota Minang bukan kota yang kehilangan akar, tetapi kota yang tumbuh dari akar itu sendiri. Fenomena merantau pun semakin meluas. Pemuda Minang meninggalkan kampung halamannya untuk menimba ilmu dan rezeki ke kota-kota besar seperti Batavia, Medan, dan bahkan Singapura. Tapi mereka tak melupakan asal-usul. Di perantauan, mereka membangun persatuan Minang, membawa semangat nagari ke negeri orang. Namun bersamaan dengan kemajuan kota, muncul juga tantangan baru, modernisasi yang menggoda. Gaya hidup barat perlahan masuk, menggoyahkan nilai-nilai lama. Perdebatan kembali muncul. Bagaimana menjaga warisan nenek moyang dalam dunia yang terus berubah? Minangkabau kini berdiri di persimpangan besar. Kota-kota terus tumbuh, tapi pertanyaannya tetap sama sejak zaman Datuk Ketumanggungan. Bagaimana menjadi modern tanpa kehilangan jati diri? Dalam denyut nadi orang Minang, merantau bukan sekadar pilihan, tapi bagian dari jati diri. Karatau Madang di hulu, babuah babu ngobalun. Marantau bujang dahulu, di rumah Pagunobalun. Begitulah pepatah lama mengajarkan bahwa seorang pemuda Minangkabau harus pergi, meninggalkan kampung halamannya untuk belajar, bekerja, dan menemukan jati dirinya di rantau. Sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20, gelombang perantauan Minang merambah ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Para pemuda dari nagari-nagari Minang pergi ke Batavia, Palembang, Jambi, Tanjung Pinang, bahkan ke Malaya dan Mekah.
Mereka bekerja sebagai guru, saudagar, ulama, pedagang, hingga pejuang kemerdekaan. Namun rantau bukanlah pelarian. Justru di rantau, nilai-nilai Minang teruji dan dikuatkan. Mereka mendirikan surau, balai adat, dan persatuan urang awak di tempat-tempat baru, menjadi bukti bahwa identitas Minangkabau tak luntur meski berpindah tanah. Rantau juga memperkaya ranah, karena hasil dari perantauan dikirim pulang untuk membangun nagari, membiayai pendidikan adik, membangun rumah gadang, dan menyumbang masjid atau pasar. Dalam rantau pula, benih-benih nasionalisme Indonesia tumbuh. Banyak tokoh pergerakan lahir dari rahim Minangkabau. Muhammad Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, adalah anak nagari dari Bukit Tinggi. Ia belajar dari dunia luar, tapi tetap menjunjung nilai adat dan musyawarah dalam kepemimpinannya. Selain Hatta, muncul pula tokoh-tokoh besar seperti Tan Malaka, pemikir revolusioner dunia, Hamka, ulama dan sastrawan agung, serta Rasuna Said, pejuang perempuan yang suaranya menggema melampaui dinding istana. Semua mereka berangkat dari akar Minang, tapi menjulang sebagai pohon Indonesia yang rindang. Rantau juga menjadi cermin. Dari sanalah orang Minang melihat betapa beragamnya dunia dan betapa pentingnya menjaga nilai sendiri di tengah arus global. Maka lahirlah generasi baru yang piawai dalam dua dunia. Modern dan tradisional, lokal dan universal. Sementara itu, di ranah sendiri, kota-kota Minangkabau makin tumbuh. Bukit Tinggi menjadi pusat intelektual dan politik. Padang menjadi pelabuhan utama ekonomi. Padang Panjang menjadi pusat kesenian dan pendidikan. Surau-surau menjadi madrasah, dan rumah gadang tak lagi sekadar tempat ditinggal, melainkan benteng budaya. Namun satu hal tak berubah. Setiap perantau Minang selalu tahu kemana mereka akan pulang, karena ranah adalah akar, dan Minangkabau adalah pangkalan sejarah yang tak lekang oleh zaman. Tapi belum semua ujian berakhir, karena di ujung abad ke-20, Minangkabau akan dihadapkan pada ujian besar. Modernitas yang menggerus nilai, serta gelombang urbanisasi yang mengancam keberadaan nagari. Memasuki pertengahan abad ke-20, Minangkabau kembali berdiri di ambang perubahan. Kali ini bukan perang, bukan penjajahan, melainkan gelombang modernisasi dan urbanisasi yang menyapu seluruh Nusantara. Kota-kota Minang yang dahulu tumbuh dari akar adat dan agama mulai berubah bentuk, mengikuti irama zaman baru yang ditandai dengan gedung tinggi, teknologi, dan gaya hidup urban. Namun berbeda dengan banyak daerah lain, perubahan ini dihadapi dengan kesadaran kolektif. Masyarakat Minangkabau berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan kota yang dinamis dengan nilai-nilai nagari yang penuh musyawarah dan kekerabatan. Nagari tetap hidup, tapi mulai mengalami tekanan. Banyak anak muda lebih memilih tinggal di kota, bekerja di kantor, berbisnis, atau belajar di perguruan tinggi. Rumah-rumah gadang mulai kosong, surau-surau kehilangan santri. Sementara itu, kota-kota seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Solok makin dipenuhi bangunan modern, jalanan padat, dan hiruk-pikuk pasar yang tak pernah tidur. Di tengah pergeseran ini, muncul kegelisahan di hati para tokoh adat dan ulama. Apakah nilai Minangkabau akan bertahan dalam dunia yang terus berubah? Mereka pun merumuskan kembali identitas Minang dalam konteks kekinian. Forum-forum adat diselenggarakan, seminar-seminar budaya digelar. Lahir organisasi-organisasi perantau yang peduli pada tanah asalnya. Di desa, gerakan revitalisasi nagari mulai digerakkan. Di kota, orang Minang membentuk komunitas urban yang tetap mengajarkan adat kepada generasi baru. Pendidikan menjadi kunci. Sekolah-sekolah Islam modern berdiri berdampingan dengan pesantren dan madrasah. Buku-buku sejarah lokal ditulis ulang. Silsilah keluarga diperbaharui, dan cerita rakyat dikumpulkan agar tidak hilang di telan zaman. Generasi muda diajak memahami bahwa rumah gadang bukan hanya bangunan kayu, melainkan simbol keberadaan mereka. Dan meski teknologi makin canggih, orang Minang tetap menjaga sistem musyawarah, baik dalam pengambilan keputusan keluarga, pembangunan kampung, maupun kegiatan sosial. Ninik Mamak,
Alim ulama dan cerdik pandai tetap dihormati sebagai pilar yang menjaga keseimbangan. Namun tantangan belum berhenti. Globalisasi membawa budaya luar yang kerap bertolak belakang dengan nilai Minang. Arus digital memengaruhi cara hidup, berpakaian, hingga berpikir. Tak sedikit pemuda yang melupakan akar dan lebih mengenal budaya asing daripada falsafah adatnya sendiri. Tapi seperti sejarah yang selalu berulang, Minangkabau bukan bangsa yang mudah dilenyapkan. Dari balik kekhawatiran itu muncul juga harapan. Anak-anak muda kreatif Minang yang kembali pada warisan leluhur untuk dijadikan inspirasi baru dalam seni, teknologi, hingga kewirausahaan. Kini, Minangkabau berada dalam titik genting, antara mempertahankan nagari atau larut dalam gemerlap kota. Namun jika sejarah menjadi pelajaran, maka seperti kerbau kecil yang menang dengan akal, Minangkabau akan kembali menunjukkan bahwa mereka bisa berubah tanpa kehilangan akar. Zaman terus bergulir, namun warisan Minangkabau tetap memancarkan cahaya dari balik perbukitan, sawah-sawah yang membentang, dan rumah-rumah gadang yang masih berdiri gagah di tengah nagari. Meskipun kota-kota modern tumbuh dengan kecepatan tinggi dan perantauan membawa generasi muda jauh dari tanah kelahiran, roh Minangkabau tidak pernah benar-benar meninggalkan rakyatnya. Disinilah kekuatan sejati Minangkabau terlihat. Mereka bukan hanya membangun kota, tetapi membangun nilai, membangun manusia. Pendidikan menjadi fondasi utama. Banyak orang Minang sejak muda diajarkan untuk mencintai ilmu, tidak hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu akhlak, adat, dan agama. Sekolah-sekolah unggulan, pesantren modern, dan perguruan tinggi berdiri di tanah Minang sebagai warisan dari semangat mencari ilmu yang dahulu dibawa oleh para ulama dan perantau. Dari Padang Panjang hingga Bukit Tinggi, dari Payakumbuh hingga Tanah Datar, semangat belajar menjadi denyut kehidupan. Di sisi lain, budaya tetap dijaga dan dirawat. Randai, saluang, tari piring, dan dendang syair tradisional masih dilestarikan dan diajarkan dari generasi ke generasi. Festival adat, balimau, upacara Batagak Penghulu, dan pertemuan kekerabatan terus menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Yang lebih luar biasa, di tengah dunia yang kian individualistik, masyarakat Minangkabau masih memegang erat konsep salingkan nagari. Rasa tanggung jawab kolektif terhadap keluarga, kaum, dan masyarakat. Disinilah nilai manusia Minang dibentuk. Bermartabat, berdikari, bersandar pada musyawarah, dan menjunjung tinggi marwah. Tak hanya di ranah, di rantau pun warisan itu hidup. Meskipun mereka jauh, para perantau membentuk ikatan sosial yang kuat. Mereka mendirikan IKM, Ikatan Keluarga Minang, di berbagai kota besar. Jakarta, Bandung, Makassar, bahkan hingga Kuala Lumpur dan Melbourne. Di perantauan, mereka membangun masjid, mendirikan lembaga pendidikan, menggelar pengajian, dan menyelenggarakan acara adat. Dalam pertemuan-pertemuan itu, mereka tidak hanya mengenang kampung halaman, tetapi juga mendidik generasi kedua dan ketiga agar tidak tercerabut dari akar budaya. Dalam setiap helai kain songket, dalam setiap denting talempong, dan dalam setiap kata bijak yang terucap di musyawarah keluarga, roh Minangkabau hidup, bergerak, dan bertahan. Kini, Minangkabau telah menjadi sebuah peradaban yang tak sekadar dikenal karena sejarahnya, tapi karena kemampuannya beradaptasi tanpa mengorbankan nilai. Kota-kotanya berdiri megah, namun tetap menyimpan jejak-jejak adat. Orang-orangnya tersebar di seluruh dunia, namun tetap tahu jalan pulang. Dan di atas semua itu, warisan paling agung Minangkabau bukanlah tanah, bukan pula emas, melainkan nilai, kebijaksanaan, harga diri, dan semangat juang. Namun, warisan itu hanya akan tetap hidup jika generasi kini tahu menghargainya dan meneruskannya. Di akhir zaman yang penuh perubahan ini, ketika dunia terus bergerak tanpa jeda, orang-orang Minangkabau tetap menyimpan satu hal yang tak tergoyahkan, kerinduan untuk pulang. Pulang bukan hanya dalam arti fisik, tetapi pulang pada akar, pada nilai, pada jati diri yang diwariskan sejak zaman Datuk Ketumanggungan di kaki Gunung Marapi. Setiap perantau Minang, sejauh apapun langkahnya, selalu membawa sepotong kampung halaman dalam hatinya.
entah dalam bentuk bahasa yang masih fasih dituturkan, dalam cara menghormati orang tua, atau dalam prinsip hidup yang dituntun oleh petuah adat. Di sela-sela kesibukan kota, mereka tetap menjaga warisan nagari. Alam tak kambang jadi guru. Alam sebagai cermin dan pelajaran kehidupan. Kota-kota di Minangkabau kini berdiri tegak. Padang menjadi kota modern dengan pelabuhan, pusat perdagangan, dan pemerintahan. Bukit Tinggi tetap menjadi pusat budaya dan sejarah. Solok, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Padang Panjang terus bergerak menyesuaikan zaman tanpa meninggalkan warisan leluhur. Bahkan desa-desa kecil kini mulai hidup kembali, dihidupkan oleh generasi muda yang sadar akan pentingnya pulang ke akar. Program-program revitalisasi nagari, pendidikan berbasis adat, ekonomi berbasis keluarga, dan pelestarian seni terus digalakan. Generasi baru tak lagi memandang adat sebagai beban, tapi sebagai identitas yang membedakan mereka di tengah dunia global yang seragam. Kini, kota Minangkabau bukan hanya satu titik di peta. Ia adalah simbol dari kekuatan nilai, daya tahan budaya, dan kebijaksanaan sejarah. Ia lahir dari pertemuan adat dan agama, dari perang dan damai, dari ranah dan rantau. Ia dibangun dengan akal, dijaga dengan hati, dan dilestarikan dengan cinta. Dan meski zaman terus berganti, satu pesan selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan pernah lupa jalan pulang. Karena selama jalan pulang itu masih ada, selama anak-anak Minangkabau tahu dari mana mereka berasal, maka peradaban ini akan tetap hidup. Bukan hanya dalam buku, bukan hanya dalam sejarah, tapi dalam darah dan napas warganya.